Pernah dengar serangan cyber tanpa virus dan tanpa malware, tapi tetap bisa mencuri data, mengambil alih sistem, dan mengontrol jaringan perusahaan? Teknik ini disebut living off the land attack dan justru lebih berbahaya karena sangat sulit terdeteksi. Di video ini, kita akan membahas apa itu serangan LOTL, bagaimana cara kerjanya, contoh kasus nyata, dan bagaimana cara melindungi sistem dari serangan ini. Apa itu serangan living off the land? Living off the land atau disingkat LOTL adalah teknik serangan cyber di mana hacker tidak menginstal malware baru tetapi menyalahgunakan alat bawaan sistem operasi yang salah. Contoh alat yang sering digunakan yaitu PowerShell, Command Prompt CMD, Windows Management Instrumentation WMI, Task Scheduler. Karena alat-alat ini memang resmi milik sistem, aktivitas hacker terlihat seperti aktivitas administrator biasanya. Mengapa LOTL sangat berbahaya? Berbeda dengan virus atau ransomware, LOTL tidak meninggalkan file berbahaya di sistem. Artinya, antivirus berbasis signature sering tidak mendeteksi serangan berjalan langsung di memori, fileless, aktivitas menyatu dengan proses normal sistem. Inilah yang membuat LOTL menjadi teknik favorit hacker modern. Mekanisme kerja serangan LOTL. Yang pertama, akses awal. Penyerang mendapatkan akses awal ke sistem korban, seringkali melalui metode email phishing, eksploitasi kerentanan perangkat lunak atau kredensial yang dicuri. Pemanfaatan alat bawaan. Setelah masuk, penyerang memanfaatkan alat bawaan sistem untuk menjalankan perintah berbahaya secara tersembunyi, menghindari instalasi malware baru. Contoh aksi, misalnya menggunakan browser untuk mencuri data sensitif, membuat akun pengguna baru, atau membuka vektor tanpa meninggalkan jejak file malware yang jelas. Menghindari deteksi aktivitas data terlihat seperti proses sistem normal, menyatu dengan operasional rutin dan melewati deteksi aman konvensional. Akses awal, hacker masuk lewat phishing email, kemudian password bocor. Selanjutnya adalah celah keamanan aplikasi. Kemudian kedua, menjalankan alat sistem. Setelah masuk, hacker menjalankan PowerShell untuk mencari data, WMI untuk menjalankan berita jarak jauh, text scheduler untuk membuat vektor otomatis. Aksi jahat, misalnya mengambil database, membuat akun admin baru, membuka remote access. Yang keempat, menghindari deteksi. Semua berjalan seperti normal, seperti proses normal pada Windows. Contoh kasus nyata serangan LOTL, serangan Rumah Sakit Amerika Serikat 2024. Pada tahun 2024, sebuah serangan cyber canggih menargetkan jaringan rumah sakit di Amerika Serikat. Penyerang berhasil menembus sistem dan menggunakan PowerShell untuk secara diam-diam mencuri data pasien dalam skala besar. Skrip PowerShell yang disamarkan memungkinkan akses ke informasi sensitif tanpa terdeteksi oleh solusi keamanan tradisional. Kejadian ini menyoroti bagaimana teknik LOTL dapat dimanfaatkan untuk eksfiltrasi data yang merugikan, terutama di sektor krusial seperti layanan kesehatan. Untuk selanjutnya, dampak serangan. Dampak serangan LOTL sangat serius, di antara lain pencurian data sensitif, pengambil alihan sistem, pergerakan lateral ke seluruh jaringan, ancaman besar bagi rumah sakit, bank, dan pemerintahan. Bahkan bisa menjadi pintu masuk ransomware tahap berikutnya. Untuk dampak serangan LOTL, yang pertama itu sulit terdeteksi karena menggunakan alat bawaan. Serangan ini sangat sulit terdeteksi oleh sistem keamanan tradisional, memungkinkan penyerang beroperasi dalam waktu lama. Pencurian data mampu mencuri data sensitif, rahasia dan informasi pribadi atau kekayaan intelektual tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Kontrol sistem, penyerang dapat mengambil alih sistem, kendali sistem, mengganggu operasi, atau bahkan menyebar secara lateral ke seluruh jaringan organisasi. Ancaman organisasi kritikal menjadi ancaman serius bagi sektor-sektor vital seperti layanan kesehatan, keuangan, dan pemerintahan yang menyimpan data sangat berharga. Cara mendeteksi dan mencegah LOTL.
Lalu bagaimana cara melawan serangan LOTL? Yang pertama, gunakan EDR, Endpoint Detection and Response, mendeteksi perilaku anomali PowerShell dan CMD. Yang kedua, batasi hak administrator. Hanya user tertentu yang boleh menjalankan script sistem. Yang ketiga, application whitelisting. Blok semua aplikasi kecuali yang diizinkan. Kemudian keempat, logging dan monitoring ketat. Pantau semua aktivitas PowerShell dan WMI. 5. Edukasi pengguna, karena serangan awal biasanya lewat phishing. Mengapa serangan LOTL sulit ditangani? Alat resmi yang diperlukan. Penyerang menyalahgunakan alat sistem yang sah dan esensial untuk mengoperasi sehari-hari sehingga tidak bisa langsung diblokir tanpa mengganggu fungsionalitas. Yang kedua, aktivitas tersamar. Aktivitas jahat tersembunyi di balik proses sistem yang normal, membuatnya sulit dibedakan dari penggunaan sah oleh pengguna atau administrator yang valid. Fokus antivirus tradisional. Antivirus konvensional lebih fokus pada deteksi file malware yang memiliki signatur unik, sedangkan serangan LOTL sering bersifat fileless, berjalan di memori. Fleksibilitas penyerang. Penyerang dapat dengan cepat beradaptasi dengan alat yang tersedia, membuat deteksi berbasis aturan menjadi kurang efektif. Serta penanganan serangan LOTL organisasi. Di organisasi deteksi ini dengan EDR, rumah sakit XYZ berhasil mendeteksi skrip PowerShell mencurigakan yang mencoba mengakses basis data pasien. Sistem IDR mereka secara otomatis menandai perilaku anomali dari skrip tersebut. Isolasi dan pemilihan cepat. Tim keamanan dengan sikap mengisolasi sistem yang terdampak dari jaringan mencegah penyebaran lebih lanjut. Esensial administrator yang mungkin dikompromikan segera diriset, perbaikan dan edukasi. Kebijakan keamanan diperbarui untuk memperketat kontrol akses dan eksekusi script. Staf juga diberikan edukasi ulang tentang bahaya phishing dan pentingnya praktek keamanan cyber. Kesimpulan, Living of the Land Attack adalah serangan cyber modern yang memanfaatkan alat resmi sistem untuk melakukan kejahatan tanpa malware, tanpa virus, tapi sangat mematikan. Karena itu, keamanan cyber hari ini tidak cukup hanya dengan antivirus, tapi perlu deteksi berbasis perilaku dan monitoring aktif.